Oke, Mirza, gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Tadi kegiatan apa aja? Tadi kami mau mempersiapkan drama untuk hari Sabtu, Bu. Jadi kami mempersiapkan propertinya gitu. Oh, berarti tadi masih sangat sibuk ya? Iya. Tadi, oke. Tapi sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih nih sama Mirza sudah menyempatkan waktunya, akhirnya bisa nemuin Ibu di sini untuk sesuai janji kita bahwa kita akan melaksanakan konseling di hari ini. Ya. Oke. Sebenarnya Mirza sudah pernah mengikuti konseling. Kalau individu belum pernah, Bu. Kalau kelompok udah. Oke, berarti sudah tahu apa yang diketahui tentang konseling? Konseling itu kita di mana kita saling bertukar bercerita masalah kita yang cukup sampai di situ aja, tidak dibawa keluar. Oke, bagus. Benar sekali apa yang dikatakan Mirza. Tapi lebih lengkapnya Ibu jelasin lagi kalau konseling itu memang sebuah proses layanan bantuan yang diberikan oleh seorang guru BK atau konselor kepada siswanya atau kliennya untuk bersama-sama mencari pengentasan permasalahan yang dihadapi. Jadi kita akan dilakukan secara face to face yang memang itu akan memberikan satu penanganan atau pengentasan untuk masalah-masalah yang dialami oleh Mirza. Gitu. Oke. Nah, sekarang sudah tahu ya tujuannya? Sudah. Oke, terus jadi di dalam konseling juga kita itu memiliki beberapa asas, Nak. Itu ada asas apa aja? Keterbukaan, kerahasiaan. Ada asas satu lagi, kesukarelaan. Itu. Nah, jadi nanti Mirza tahu kesukarelaan seperti apa tuh? Seperti kita tuh sukarela tanpa paksaan untuk. Oke, bagus. Jadi asas kesukarelaan di dalam konseling itu di mana Mirza itu kesini menemui Ibu tanpa ada paksaan. Yang memang sama-sama Mirza setuju dan sepakat untuk melaksanakan layanan ini. Seperti itu ya, Nak? Oke, kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, kalau kerahasiaan itu tahu Mirza mau sedikit menyampaikan juga? Mungkin misalnya kita bercerita, tapi itu tuh hanya bersifat rahasia, kita tidak boleh menceritakan masalah orang tersebut kepada orang lain. Oke, bagus. Jadi lebih kepada adanya asas kerahasiaan. Memang ini hanya sebatas antara Mirza dengan Bu Ayu aja. Iya. Jadi jangan sampai masalah ini itu nanti sampai tersebar atau sampai orang lain mengetahuinya. Jadi cukup di sini aja kita bahas ini. Kemudian ketika memang kita perlu membahasnya lagi, kita atur waktunya. Nah, kita atur kapan pertemuannya seperti itu. Nah, itu adalah asas kerahasiaan. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, di mana nanti Mirza boleh secara terbuka menyampaikan apa yang dirasakan, menyampaikan apa yang difikirkan, kemudian gagasannya seperti apa, pendapat Mirza seperti apa, perasaan Mirza seperti apa. Nah, mana nanti Ibu bisa membantu Mirza gitu kan untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin itu menjadi beban bagi Mirza. Seperti itu ya, Nak? Ya. Paham? Oke, bisa kita mulai kalau gitu. Sudah siap? Sudah lah ya. Oke, kalau gitu Mirza kita mulai. Mirza sebelumnya rumahnya di mana? Masih di Limau Manis juga. Limau Manis juga, sekitar sini aja. Iya. Oke, Mirza juga ada anak keberapa? Ada berapa bersaudara Mirza? Anak tunggal. Anak tunggal. Iya. Oh, jadi satu-satunya anak perempuan di keluarga. Oke, papa mamanya masih ada, Nak? Alhamdulillah masih ada. Masih muda berarti papa mamanya? Umur 42. Oh iya, masih muda itu, masih muda sekali. Oke, berarti anak tunggal satu-satunya, kemudian perempuan satu-satunya. Oke, kalau itu sibuk kerja apa papa mamanya, Nak? Papa jualan di pasar, Bu. Oke. Mama bantu aja gitu. Gitu. Dulu pernah sih mama kerja guru, gara-gara pas hamil Liza terus minta-minta, terus nggak ada lanjutin gitu, berhenti. Oke, jadi wira swasta ya, pedagang ya? Iya. Oke, bagus, berarti sama Ibu juga dari keluarga pedagang juga. Oke, berarti Mirza ada yang ingin disampaikan dengan Ibu? Apapun Masalahnya, Bu. boleh ya.
Jadi Mirza tuh punya teman, Bu. Oke. Teman kami tuh dulu sahabat dekat gitu, Bu. Sejak ya SMP. Kami tuh teman SMP. Setelah SMA kan pisah, beda sekolah gitu. Jadi dia tuh seperti kayak datang kapan butuh aja gitu, Bu. Di saat dia butuh sama temannya atau berbaik sama temannya, dia curhat ke Mirza, aduh boleh lah bagi Mirza boleh. Terus udah dekat mungkin sekitar 1 mingguan atau 2 minggu, terus dia ngajak pergi main gitu kan, pergi makan. Terus oke, Mirza masih fine. Terus habis itu dia pergi lagi gitu, nggak ada balas chat gitu kayak dia tuh kapan pas dia ada masalah dia datang gitu. Terus nanti kalau misalnya ada apa-apa dia juga dia kan cewek, Bu. Terus dia nanti kadang-kadang dia ngomongin bisa juga gitu, ngomongin bisa tahu dari teman juga yang nyampai. Jadi Mirza merasa ada masalah kalau Mirza tuh punya teman, yang mana teman itu datang ke Mirza itu ketika ada butuhnya aja, barang udah senang aja Mirza ditinggalin gitu ya, begitu nak? Iya. Oke. Dari masalah Mirza itu apa yang dirasakan Mirza? Kalau Mirza sih kayak merasa biasa aja sih, Bu. Bagi Mirza sih walaupun dia kayak ngomongin Mirza di belakang gitu, Mirza tahu dia ngomongin dia di belakang. Terus setelah kejadian Mirza tahu dia ngomongin dia di belakang, dia tetap chat Mirza kayak ajak Mirza pergi main. Mirza fine aja pergi gitu, kayak tanpa ya biasa aja seperti Mirza yang dulu sama dia gitu, tanpa mempermasalahin, tanpa beda-bedain. Tapi merasa gimana ya, ngapain sih ya datang ke gue di saat lu butuh gitu. Kayak merasa ya kalau dia ngajak main ya udah pergi main aja kita sama, nggak usah sampai curhat. Ya udah kan dia udah punya teman baru, yang biasa aja nggak apa-apa gitu. Saya ngerasa kapan butuhnya gitu. Oke. Tapi sedikit ada rasa kesal sih, Bu. Kecewa gitu Ya kecewa aja dengan sifat dia kayak di belakang kayak gini gitu. ya. Jadi lebih ke nyangka ya, maksudnya ibaratnya di saat susah itu Mirza yang selalu standby membantu, tapi ketika senang lupa dengan Mirza, sampai mungkin tidak asik dengan teman barunya itu. Oke, melihat teman yang seperti itu, menurut Mirza itu bagaimana Mirza? Teman Mirza yang seperti itu? Kalau dari Mirza sendiri sih gimana ya cara ngatasinya? Ya Mirza biasa aja, Mirza nggak merasa sakit hati. Mirza biasa aja kayak fine aja. Kalau dia ngajak pergi main ya ajak aja pergi main. Tapi jangan deh sampai curhat, sampai ngasih apa beban dia ke Mirza lagi. Cukup kita hanya sebagai teman dia pergi main atau untuk happy aja gitu. Oke, jadi lebih kepada ya sudahlah seperti ya coba untuk tidak terjadi apa-apa gitu kan. Meskipun memang sebenarnya Mirza ini kesal gitu kan, sedih, kecewa gitu. Oke, dari itu sudah pernah coba untuk Mirza komunikasikan dengan teman Mirza itu, atau sampaikan sedikit kekesalannya gitu, sudah pernah? Ini sih orang tipe lebih suka memendam gitu, Bu, lebih nggak suka ngomongin, takutnya dia sakit hati apa gimana. Dia baik merasa Mirza juga nggak sakit hati sama dia. Ya udah kalau dia punya, kan dia juga punya dunia sendiri, ya udah terserah dia mau kemana, terserah dia gitu. Jadi Mirza kayak sama dia ya cukup, cuman kalau pergi main Mirza biasa aja gitu, nggak bawa apa-apa, aku gimana ya, nggak merasa nggak sahabat lagi gitu, biasa aja. Jadi lebih kepada kalau ya menerima aja lah, gimana ya, kayak lebih jangan sampai musuhan gitu ya. Sisi lain mikirnya gimana ya, aku pun juga nggak butuh kamu lagi gitu, cukup kita pergi main gitu. Ada teman lain yang seperti itu atau hanya satu itu aja? Itu kayak di rumah itu. Dan yang paling membuat Mirza ingat, pernah nggak kejadian pas waktu suatu hal yang memang ada kejadian sangat menampakkan ketika dia meninggalkan Mirza gitu? Meninggalkan kayak seperti lupa sama Mirza gitu, asik dengan teman barunya itu. Waktu seperti apa? Boleh cerita? Dan palingan yang Mirza tahu tuh, yang paling jelas tuh bisa dia ngomongin Mirza di belakang, itu paling jelas gitu.
soalnya Mirza pergi sama teman yang lain gitu Bu, terus sama motor gitu Bu, terus dibilang kan ke teman satu lagi, teman Jani nyampein ke Mirza gitu, Mirza itu pergi sejauh itu kenapa nggak pakai helm gini gitu, sama siapa sih perginya, jam berapa sih pulang gitu-gitu, pokoknya semuanya gitu. Dia tuh pengen tahu aja gitu, tapi di depan Mirza tuh kayak biasa aja, dia tuh baik gitu, nggak ada ngomong-ngomongin. Oke, tapi di belakang tuh dia lebih kepo banget gitu. Nggak ngomongin, mungkin julitin gitu. Gitu ya Nak. Oke, terus menurut Mirza, orang yang seperti itu, Mirza pernah berpikir nggak, atau bisa jadi dia seperti itu karena memang dia ada hal yang nggak bisa ia ceritakan dengan Mirza. Dia tanda artinya begini, dia ada sesuatu hal yang membuat dia sekarang itu sedikit seperti menjauh dari Mirza. Nah, Mirza pernah terpikirkan itu nggak gitu? Mungkin yang pertama mungkin faktor beda sekolah gitu Bu. Soalnya kan dia teman-teman rata-rata yang kayak circle yang rata-rata yang Mirza tuh kan rata-rata satu sekolah sama dia. Jadi mereka tuh kalau pergi main ya mereka. Jadi Mirza sendiri di sini gitu loh, beda SMA. Jadi mereka tuh sama-sama pergi kalau pulang sekolah pergi kafe nongki gitu. Jadi karena memang dia itu karena beda sekolah ya Nak, makanya mungkin jadi miskomunikasi. Iya mungkin. Jadi jarang ketemu. Tapi yang buat kesalnya tuh kayak dia dekat sama Mirza, dia ngomongin orang ini ke Mirza, tapi dia nggak ke orang lain, dia juga ngomongin Mirza ke orang lain gitu. Oh gitu. Misalnya dia teman sama yang ini, terus dia ngomongin teman dia tuh ke Mirza curhat gini gitu karena dia ada masalah. Terus pas Mirza yang nggak pergi sama Mirza gitu, dia ngomongin Mirza lagi gitu. Oke, berarti mungkin memang lu batuk ibu nih. Mungkin memang gimana? Mungkin atau memang dia itu memang tipe yang memang mencari aman atau gimana ya? Kalau melihat teman yang seperti itu, karena memang banyak sekali Nak teman-teman sekarang tuh yang gimana ya? Kadang ibu dipercaya gitu. Karena membangun kepercayaan itu kan susah ya Nak. Ibu dulu juga pernah punya teman seperti itu. Jadi di depan ibu ya dia baik, seperti tidak ada masalah, dan bahkan seperti malaikat gitu kan. Tetapi suatu ketika dia dengan teman-teman lain, ternyata yang dijadikan topik pembicaraan itu adalah kita, bisa sama kita orang lain yang diceritakan. Nah ya itu, makanya kadang orang-orang yang seperti itu kita tidak bisa mempercayainya sepenuhnya lagi gitu kan. Berarti kita bisa kita bisa seperti sedikit stop itu bukan nggak tanpa temenan banget itu enggak, tapi sedikit mengurangi cara perlahan dan tetap berteman, tapi bagaimana jangan terlalu dekat lagi Bu, jangan curhat lagi ke dia. Jangan semuanya diceritakan karena takutnya itu privasi, nanti jadi disebarin ke orang lain. Itulah makanya percaya sama orang memang susah, membangun kepercayaan juga susah, karena bisa jadi nanti orang yang paling kita percaya itu adalah sebenarnya itu paling bumerang buat kita. Jadi itu lagi, pandai-pandailah kita memilah-milah. Bukannya kita memang kalau memilih teman tuh pilih-pilih, setidaknya sedikit menyaring mana teman yang bagus untuk kita pertahankan dan mana yang tidak gitu kan. Karena kadang ada teman yang memang dia tuh selalu gimana, dia terlalu kecampur dengan dunia kita misalnya gitu kan. Ketika kita ada masalah, kita bisa melihat teman kita baik atau enggak pada saat memberikan solusi. Nah, Mirza bisa nanti tes teman Mirza. Ketika Mirza punya masalah, bagaimana cara dia itu memberikan solusinya. Misalnya, dia terkesan seperti memaksakan karena dia tidak suka dengan orang itu, mau nggak mau, udah gimana caranya pembahasan itu seperti menjatuhkan orang yang nggak suka itulah, gitu kan. Misalnya cerita tentang cowoknya, dia nggak suka dengan pasangan kita, nggak suka. Kalau udah orang nggak suka tentu pasti akan pembicaraannya ke arah sana terus. Nah, tapi kalau misalnya teman yang baik itu begini, dia bisa netral dari penengah. Jadi dia tidak serta merta memaksa kamu harus begini, udah kalau nggak putusin aja atau gimana. Nggak bisa seperti itu. Kita harus
bisa dengarkan sudut pandang dari keduanya, misalnya lagi berantem atau gimana, sudah dengarkan baik-baik seperti apa, kemudian kembalikan lagi keputusannya kepada yang menjalani. Karena walaupun kita teman, keputusan teman itu bukan hak kita hanya perlu mengingatkan, tidak memberi keputusan. Nah seperti itu. Nah makanya banyak sekali sekarang nih yang menganggap dia teman kita yang sangat baik, namun kita tidak sadar bahwa semua kata-kata yang dia berikan cenderung menjatuhkan orang yang, karena kan kita bisa menilai orang lain sebenarnya kan, tapi karena orang lain selalu menjelek-jelekan, akhirnya kan lama-lama persepsi kita juga bisa berubah. Nah itulah, jadi harus pandai memfilter mana teman yang sekiranya dia itu baik, benar-benar baik, atau yang hanya memang bisa memberi pengaruh-pengaruh yang nggak baik gitu kan. Ya begitu. Jadi temenan dengan siapapun tuh boleh nak, mau dari yang dia nakal sampai alim banget tuh boleh, semua itu tergantung kita. Kalau kitanya bisa mengikutinya dengan baik, ya kita ikuti yang baik-baik, tapi yang buruk kita nggak usah. Itu yang namanya difilter gitu kan. Jadi ada saring, kita saring dulu mana yang perlu kita contoh, mana yang enggak, seperti itu. Nah, sama halnya dengan kasusnya Mirza nih, teman Mirza yang seperti itu, menurut Mirza kan misalnya orangnya itu seperti malaikat gitu kan, tapi ternyata sekarang udah ketahuan seperti ini. Sejak dari dulu sih tahu sih Bu, tapi yang Mirza tuh orangnya nggak bisa apa ya, kayak ngomongin kayak ngelabrak apa gitu, nggak bisa. Mirza tuh orangnya kayak lebih diem, gimana ya, mudah kasihan gitu. Jadi kalau dia masih datang ya Mirza welcome gitu, Mirza masih welcome aja gitu, nggak beda gitu. Tapi kalau Mirza ke dia mungkin Mirza nggak curhat lagi, mungkin stop sebagai teman. Berarti memang Mirza itu lebih ke karakter yang seperti memang nggak mau memperpanjang permasalahan, seperti yang nggak mau cari musuh. Itu bagus nak, seperti itu nak. Cuma kadang Mirza juga harus pandai untuk mengkomunikasikan, jangan kita terlalu baik nanti kita jadi dibodoh-bodohi, nggak bisa seperti itu. Terus Mirza, ketika ada teman yang seperti itu lagi nih, orangnya misalnya sekarang ada di sini, apa yang mau Mirza sampaikan ke teman Mirza itu? Ngomongnya mungkin baik-baik aja sih. Ngomong seperti apa itu? Misalnya kamu kemarin ngomongin aku ya, tahu dari mana? Ya adalah kamu ngomongin aku kan gini gitu, masalahnya kan kamu bilangin aku ke siapa tadi gitu, kamu bilang aku gini gitu yang jelek-jelek tentang aku. Terus mungkin nggak tahu siapa respon dia, mungkin dia ngerespon, mungkin dia nggak ngaku mungkin awalnya gitu Bu, kayak apa mana ada gitu, emang mau tahu dari siapa, pasti dia jawabannya kayak gitu. Terus mungkin bisa respon, ya aku tahu gitu kan, bisa bilang semuanya tuh apa masalahnya, dia cerita. Setelah itu ya mungkin bisa buat bercanda aja biar nggak baperan, akhirnya tuh nanti takutnya dia gimana ya, kayak dijauhin atau gimana, soalnya dia kan orangnya tuh tipe seperti orang yang mudah apa namanya itu Bu, ngambek gitu Bu, kayak mudah marah, kayak ramen, kayak kalau marah sama orang tuh sampai nggak disapa gitu mudah apa itu. Berarti di sini secara nggak langsung Mirza berarti tahu karakter dia seperti apa. Ini sih orang bisa sih nilai karakter teman gitu. Jadi tahu gimana, kalau gimana. Dulu juga teman SD juga pernah dapat teman yang suka apa namanya Bu, sama kayak dikit-dikit aja udah marah gitu, kayak nggak mau ngomong lagi, diaman sampai padahal masalah sepele gitu Bu. Kadang masalahnya tuh misalnya di apa, dia yang salah sebenarnya, misalnya Mirza sama dia yang salah, bukan Mirza, tapi dia yang marah gitu Bu. Tapi Mirza orangnya kan nggak suka gimana ya, nggak enakan orang, terus Mirza nanti bilang Mirza yang bujuk gitu, kayak Mirza yang bujuk, nanti teman lagi gitu ya. Iya, jadi emang dasarnya mungkin memang Mirzanya memang orangnya memang ya baik,
menurut ibu Mirza itu sangat baik. Ya kadang teman-teman juga bilang udahlah jangan terlalu baik ke orang, udah digituin gitu tapi nggak bisa, kalau udah kasihan lihat orang tuh nggak bisa gitu. Susah gitu Bu nahan, gimana. Oke. Nanti takut orangnya marah atau julitin Mirza, takut gitu. Jadi Mirza tuh nggak mau cari masalah gitu. Gimana kalau orang lain marah sama kita nggak enak nggak kan? merasa enakan gitu. Iya. Mudah kayak merasa lingkungan dia tuh kayak rasanya marah, kayak dia pun mungkin masih ngomong sama kita atau apa, tapi kita merasa sendiri kalau dia tuh marah. Tapi kenapa teman itu sendiri saat kita marah dia nggak ngerti. Iya, itu yang namanya Mirza itu terlalu bisa memahami apa yang dirasakan orang lain. Mirza itu tipikal orang yang bisa paham karakter orang dan bisa menempatkan posisi ketika teman sedang seperti itu, Mirza harus seperti apa. Teman lagi marah, ibu yakin Mirza pasti yang ngalah. Iya, selalu. Nah, begitu nak. Iya, selalu. Nah, kenapa seperti itu nak? Karena merasa nggak enakan aja gitu. Karena kan kita dekat, terus dia marah, terus kita kayak merasa bersalah ujungnya, walaupun kita nggak salah, tapi merasa bersalah aja gitu. Oke, benar. Karena kadang kita tuh nggak boleh egois gitu kan. Kadang kalau teman yang masih seperti itu, kita mungkin harus diajarkan untuk lebih dewasa. Dewasanya itu dalam arti ketika teman lagi marah, ya kita nggak boleh untuk marah balik. Yang lebih bagusnya kita langsung tanyakan dengan cara yang baik-baik. Saya tahu, gimana? Waktu itu ada teman Mirza, jadi dia gimana ya Bu, orang tua dia tuh cerai, jadi dia tuh temperamen dong, jadi cowok Bu, jadi dia curhat orang tuanya gini gitu bisa, tapi dia nggak mau orang tuanya bisa gitu Bu. Jadi Mirza tuh sebagai pendengar nasihat gitu, jadi di saat dia marah tuh dia diam. Jadi kalau orang marah tambah kita ngomong, nanti dia tambah marah gitu takutnya, soalnya ya nanti tambah marah dia. Kalau dia udah tenang, ngomong baik-baik sama dia gitu. Terus kalau orang pemarah pasti dia tuh orang yang paling cengeng gitu. Iya, benar. Dan itu benar. Karena dia marah karena memang ada sesuatu ketakutan sendiri dalam diri dia. Kenapa dia bisa marah? Dalam arti begini, kadang dia marah pada masalah yang kecil. Dia ingin menunjukkan agar dia itu orang itu tahu kalau dia marah. Nah, setelah orang itu tahu dia marah, tentu dia berharap itu tidak terjadi lagi. Tapi kadang orang yang seperti itu tidak berpikir kembali bagaimana dia yang berperilaku, apakah sudah bisa dikatakan sesuai, bisa dikatakan bagus gitu kan, atau jangan-jangan dia tidak bisa berperilaku seperti temannya yang dia marah itu. Bisa jadi dia kalau temannya marah ikut marah, bisa jadi seperti itu. Nah, berarti kan memang harus ada kejelasan yang benar gitu kan. Ketika memang punya teman yang seperti itu, berarti kita harus belajar lebih dewasa. Nggak apa-apa kita dibilang takut ya kamu dimarahin sama dia gini. Jawab aja begini, bukan takut dengan orangnya, tapi karena aku diajarkan untuk tidak membuat suatu keributan menjadi diperpanjang, yang mana nanti bukan siapa-siapa yang dirugikan, kita sendiri. Jadi kita nggak nyaman di kelas, kita jadi segan mau ke sana, ada dia lagi ngobrol-ngobrol di situ, kita mau ikut nimbrung jadi nggak enak karena dia marah sama kita. Tapi kalau kita mencoba untuk lebih slow, lebih woles, lebih santai gitu kan, kita ngerasa nggak ada masalah, jadi kita bisa ke sana ke sini gitu kan. Tuh makanya kita jangan sampai ya itulah nak, memperpanjang suatu permasalahan yang menurut ibu marah-marahan itu kan memang sudah biasa. Iya, tapi orang yang kayaknya orang yang udah marah gitu kayaknya mereka karena udah terbiasa, mungkin emosi mereka emang kayak gitu, jadi mungkin mereka udah biasa gitu, jadi mereka nggak akan sadar. Iya, biasanya itu. Mungkin di saat dia udah tenang, kita ngomong, kita nasihatin, mungkin dia sadar. Setelah itu mungkin dia kembali lagi ke yang awalnya dia, ke watak aslinya. Iya. Oke. Terus nak? Terus ini sih kalau di kelas atau di mana tuh sering jadi tempat curhat gitu Bu. Terus? Jadi tempat curhat apa gitu, kalau lagi sedih atau misalnya teman cowoknya gini gitu, jadi tempat curhat gitu. Tapi ya gitu lah, susah gitu, kayak gimana ya cara supaya nggak kasihan, bukannya nggak kasihan gitu, tapi
udah kali jadi orang tuh baik kali gitu. Kalau udah kasihan tuh ya sampai dulu pernah juga punya teman kayak kasihan kan dia gini gitu, sampai-sampai ngasih uang jajan kayak sampai-sampai bisa kalau misal orang punya utang pinjamin tuh takut naginya gitu loh. Takut segan gitu minta walaupun uang kita yang dilihat tapi segan gitu. Karena nggak enak itu tadi. Sifat nggak enakan itu terlalu. Sering teman yang banyak gitu Mirza Yang gimana? utang-utang gitu sama Mirza. Dulu sih Bu, dulu pas SD ya SDN mungkin, atau enggak kadang Mirza kadang kasihan dia nggak jajan atau gimana. Nanti kan intinya Mirza kalau sama teman tuh kayak baik banget gitu, bisa lebih kalau dia tahu Mirza, dia dekat sama Mirza bisa lebih dari kebaikan dia 2 kali lipat. Kalau dia jahat gitu beda pula gitu. Tapi Mirza walaupun orang tuh jahat sama Mirza masih berteman sih, masih, tapi cukup biasa aja gitu. Oke, memang bagus seperti itu nak. Tapi jangan sampai Mirza itu kebaikan Mirza itu menjadi sebuah apa ya, dimanfaatin sama. Iya, takutnya itu kita berbuat baik dengan semuanya tentu boleh nak. Mana kita memang diajarkan di agama kita, agama Islam kan memang kalau memang kita memang wajib untuk berbuat baik dengan orang, itu kan saling tolong menolong. Nah tapi kalau untuk misalnya itu jadi sebuah kebiasaan atau terlalu sering mengiyakan apa yang disampaikan orang lain, kemudian tidak memikirkan diri Mirza, padahal Mirza sebenarnya tidak mau seperti itu, tidak mau setuju, tapi Mirza segan untuk menolak, iya atau ya? Iya. Cenderung iya. Jadi segan. Benar merasa nggak enak. Oke, pernah ada kejadian sesuatu waktu seperti itu Mirza? Kayak apa? Mirza diajak kemana atau Mirza dimintain tolong apa, sebenarnya Mirza nggak mau gitu? Pernah? Seperti apa ya Bu? Ingat sih Bu, nggak ingat. Soalnya Mirza tuh tipe orang kalau orang tuh jahat, marah sama Mirza, dia tuh kalau dia udah baik tuh Mirza tuh mudah melupakan. Mirza tuh nggak ingat kejahatan dia, Mirza tuh selalu ingat kebaikan dia, walaupun kebaikan dia tuh sedikit gitu Bu. Nggak ingat kejahatan dia gitu. Jadi memang Mirza bakal apa namanya tetap seperti itu gitu. Pengen sih Bu keluar, kayak pengen juga dia mengertiin oleh orang lain, nggak kita aja ngertiin mereka, tapi pengen juga dia mengertiin orang lain. Tapi kalau Mirza marah sama orang nggak bisa gitu Bu, mudah kembali lagi kayak seperti biasa, kayak marah sedikit nggak bisa, mudah aja gitu Bu. Jadi mudah aja memaafkan, mudah aja langsung mengiyakan gitu. Tapi Mirza sadar nggak kalau misalnya sifat Mirza ketika ini terus-terusan gitu kan, terus-terusan Mirza lakuin, jadi Mirza kayak orang minta kesini bisa turutin, ini bisa turutin, akhirnya itu membuat Mirza itu jadi misalnya jadi tertinggal pelajaran kan, karena misalnya apa tuh diajak main terus atau gimana, padahal Mirza sebenarnya nggak mau. Kalau masalah itu pergi main sih, Mirza kalau pergi main sih kalau misalnya diajak, Mirza tuh pasti kayak berusaha nolak gitu, badan nggak tahu gitu, cari alasan. Oke, bagus itu nak. Jadi kadang Mirza tuh jangan iya aja. Jadi Mirza tuh terkadang tuh harus gimana ya, berani menolak, berani sedikit menolak gitu kan, tapi dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai Mirza menolak dengan cara-cara yang kasar, tuh nggak baik juga, tapi lebih kepada bagaimana cara menyampaikan, berani bicara jujur tapi tidak menyakiti orang itu. Jadi Mirza itu berani menolak tapi dengan cara yang baik, berani tegas. Oh enggak lah, duluan aja, Mirza udah kenyang, misalnya diajak boros-borosan terus, ke sana yuk shopping, belanja gitu kan, temen gerombol ke sana semua. Kadang kita nggak enak, kalau kita nggak ikut nanti takut kita tertinggal, kita ketinggalan, teman-teman udah oke ke sana semua gitu kan. Nah kita iya aja, itu tentu nggak bagus nak. Itu tentu akan membuat kita sendiri yang rugi, uang kita jadi lebih habis banyak, waktu kita yang bisa untuk istirahat habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat gitu kan. Nah berarti sesekali ketegasan kita itu dibutuhkan pada suatu kondisi tertentu
Jadi berani menolak itu bagus. Nah, tetapi ketika memang kita itu tidak mau melakukan itu, misalnya kita memang benar-benar ada kegiatan lain atau kita benar-benar nggak mau, ya bilang saja, jujur aja nggak mau. Jangan sampai akhirnya mau-mau aja tetapi sebenarnya kita tuh seperti memaksakan. Paham nggak nak? Seperti paham. Tapi kalau masalah pergi-pergi bisa sih ya nolak sih Bu. Kalau misalnya bisa ngapain bisa nolak, kalau lagi malas atau mager gitu bisa nolak. Tapi yang permasalahan tuh yang susah itu misalnya kayak dalam pertemanan gitu Bu, misalnya dia udah pernah jahatin Mirza, udah pernah ngomong Mirza, tapi Mirza tetap berteman baik, kayak masih dengerin curhat dia lagi gitu. Susahnya gitu Bu. Walaupun tahu kebusukan dia kayak gimana, tapi nggak, kalau udah berteman tuh kayak nggak ingat kejahatan dia. Kan orang ada juga yang suka pendendam gitu Bu, yang pasti kata orang untuk melupakan gimana ya, supaya nggak enakan tuh ingat kejahatannya, lupakan kebaikannya gitu. Tapi itu susah gitu Bu. Terus nak? Ya orang gitu Bu. Terus orang bisa tuh tipe orang yang kalau ada masalah tuh diam, kayak pendam sendiri. Terus kalau ada apa-apa itu suka nangis sendiri gitu. Nah itu, jadi karena sifat Mirza yang seperti itu, yang penurut, pendiam, kemudian tahu-tahu Mirza akhirnya secara tidak langsung badan Mirza itu sendiri yang menunjukkannya dengan tangisan yang keluar dari Mirza itu. Karena bayangkan saja nak, Mirza sebenarnya nggak mau gitu kan, tapi Mirza harus seperti itu, nurut aja, dan itu tidak terekspresikan. Itu tentu nanti yang ditakutkan itu bisa kena ke mental Mirza. Yang ditakutkan Mirza nanti bisa menjadi orang yang seperti people pleaser. Itu tentu nggak bagus gitu kan untuk diterapkan. Ketika itu jadi sebuah sindrom, apalagi itu benar-benar nggak bisa untuk diaplikasikan dalam diri kita seperti itu. Oke, berarti nanti Mirza ketika ada teman yang seperti itu, berarti Mirza harus seperti apa? Kira-kira Mirza sudah tergambar belum pemahaman Mirza gitu? Udah sih Bu, dari tahu teman kita itu udah ambil kesimpulan aja sih. Kan Mirza tahu kayak udah SMA kan udah paham gitu, pas udah SMA ya udahlah, kayak kalau punya teman tuh nggak terlalu dekat, kayak kalau curhat ya nggak usah curhat yang terlalu apa, pokoknya jangan terlalu dekat sama teman yang terlalu baik, pokoknya kita biasa aja gitu. Nggak mikirin kayak teman lagi, kayak nggak butuh teman lagi gitu Bu. Iya, terus teman ya teman aja, nggak perlu yang punya teman dekat gitu. Terus karena kalau punya circle, karena kan dulu SMP itu kan pasti kayak ada 5 orang atau berapa orang yang dekat, pasti kalau kayak gitu pasti ujung-ujungnya akan berujung akan yang sama. Jadi itu kayak sendiri, lebih baik berteman. Ya sih dari dulu berteman dengan siapa saja, dari pokoknya dari siapa aja bisa berteman semuanya. Bisa tuh netral, tapi pasti punya teman dekat gitu sisinya Bu. Tapi kalau sekarang nih misalnya emang nggak punya teman juga semuanya sama kayak dulu, tapi nggak terlalu punya teman yang paling dekat gitu. Jadi semuanya temanannya itu biasa gitu ya nak, tidak terlalu akrab dan tidak terlalu jauh, lebih netral gitu. Mungkin ada juga curhat sama salah satu teman, tapi ya jangan terlalu berharap terlalu dekat gitu lah Bu. Iya benar. Ketika Mirza punya suatu masalah itu nih dengan teman-teman Mirza, sudah pernah menceritakan ini dengan papa mamanya Mirza, atau mungkin kan di rumah dekat dengan siapa? Lebih dekat dengan mama atau papa? Kalau sering ketemu mungkin mama gitu, sering sama mama. Tapi dia tuh orang yang kayak gimana ya Bu, kayak malu cerita sama orang tua satu masalah gitu Bu. Lebih suka kayak bebek kayak cerita ke teman dekat daripada ke orang tua, kayak merasa takut gitu Bu mau cerita. Pengen juga sih, kayak kan ada juga sepupu Mirza kan awalnya dia juga gitu, dia juga belum berani, kan kira dia berani, jadi mama dia tuh kayak jadi teman dia gitu, jadi sampai curhat. Dia juga mau kayak gitu tapi takut gitu ngomong sama mama. Kenapa? Apa yang membuat Mirza takut nak? Ya merasa kalau mama tuh kayak orang itu posesif kali gitu Bu, kayak pada apa-apa tuh kayak marah, dilarang gitu. Jadi untuk curhat tuh kayak merasa nggak mungkin lah. Kalau curhat tuh kan merasa kayak ke tempat orang yang kayak tenang, yang damai gitu lah Bu. Jadi kalau apa-apa di rumah ya nggak ada curhat sama bapak.
Jadi takut salah tanggapan ya dari Ya mamanya. takutnya nanti takutnya malah nggak diboleh. balasannya tuh cuman kayak jutek, kayak nggak gitu lah. Takutnya malah nggak dibolehin temenan sama itu lagi, itu gimana? Atau gimana gitu Bu. Begitu kalau sama itu juga mikir sampai sekarang, pengen juga deh kayak ngomong sama mama kalau ada apa-apa, curhat sama mama. Soalnya misalkan anak satu-satunya pasti lah ngomong sama orang tua, nggak punya dan gue ngomong sama sepupu aja gitu. Soalnya kan kalau teman sekarang kan nggak bisa dipercaya gitu, sama sepupu aja gitu kadang. Tapi nggak juga sih, sering gitu, sesekali juga gitu. Iya, maunya Mirza apa ya, keluarga itu kan paling dekat gitu kan. Apalagi Mirza anak satu-satunya. Jadi menurut ibu Mirza boleh sesekali tuh cerita sama mama, nggak apa-apa kalau ceritanya di saat timing yang pas, situasi yang pas, nggak pas mama lagi sibuk atau pas lagi mama lagi sedikit marah-marah, jangan cerita gitu kan. Tunggu waktu yang pas, waktu ketika mama tuh lagi nganggur, lagi nyantai nonton TV mungkin, atau lagi sambil makan, ngobrol-ngobrol atau sambil ngopi ngeteh, tidak malah sampaikan, "Ma, Mirza nih gini loh mah, ada teman Mirza seperti ini gimana mah?" Karena takutnya kalau Mirza itu dipendam-pendam sendiri dan Mirza nggak membiasakan diri untuk terbuka, nanti badan Mirza yang capek sendiri gitu. Takutnya nanti jadi nggak, karena terlalu sering dipendam, takutnya berimbas ke belajarnya. Itu yang tidak diinginkan. Kalau masalah belajar enggak sih Bu, mungkin ke badan. Ke badan ya. Kayak kepikiran dulu, ya berat badan kurang jadi langsung menurun. Oke, nah itu itu salah satu contohnya, bukan contoh ya, nyata real terjadi. Kalau memang Mirza banyak pikiran, nah sudah langsung kurus kan, langsung kepikiran terus nggak nafsu makan. Ya, Mirza merasa kayak mama tuh kayak nggak tipikal, nggak cocok untuk curhat karena Oke. mungkin pernah juga mungkin Mirza ngomong sedikit-sedikit gitu kan, palingnya responnya tuh kayak singkat, mungkin ngomong, mungkin ngapain juga teman sama dia lagi gini gitu, mungkin kayak singkat, nggak dikasih kayak perlahan-perlahan gitu Bu, jadi malas aja jadinya Bu gitu, karena emang kayak merasa nggak cocok gitu. Kalau misalnya sama mama, kadang kan kalau kita cerita ke orang memang harus nyaman dulu. Kalau misalnya nggak nyaman sama cerita sama mama, bisa ceritakan ke teman dekatnya siapa, atau ke ibu boleh, sama Bu Ayu. Karena kan jangan anggap ibu ini sebagai gurunya aja, anggap sebagai orang tua Mirza, sebagai teman Mirza gitu kan. Jadi bisa nanti sama-sama kita bahas, kita cari solusinya, ibu kasih pendekatan-pendekatan arah-arahan yang baik gitu kan. Karena kalau kita lagi ada masalah paling enak emang cerita. Kalau dipendam itu kita yang sakit kepala. Ibu kalau mendem perasaan masalah lama-lama tuh jadi nangisnya juga ketika nangis gitu. Soalnya kan kalau di rumah ya namanya sendiri ya, mau siapa yang mau diajak main, adik juga nggak ada, kakak atau abang nggak ada, kayak kalau misalkan juga nggak dibolehin bawa motor. Jadi kalau mau pergi main, teman komplek, namanya orang di komplek tuh juga di dalam rumah, teman komplek ada juga sih dua orang, tapi itu mereka tuh kayak sekarang SMA tuh nggak terlalu dekat kali. Jadi kayak ya masing-masing gitu. Jadi ya kalau di rumah tuh kayak kadang bosan, kadang kan kalau kita bosan tuh pasti kepikiran lagi masalah tuh, nanti nangis gitu. Iya, makanya cobalah untuk itu untuk dicurhatkan ke orang, ke siapa gitu, ke orang yang Mirza benar-benar percaya itu gitu. Jadi boleh jadi nanti Mirza itu bisa sedikit terentaskan bebannya seperti itu, dan bisa memberikan masukan-masukan yang baik untuk Mirza gitu kan, sehingga Mirza bisa lebih hati-hati lagi dalam berteman, kemudian bisa tidak mudah untuk dimanfaatkan oleh teman-temannya seperti itu, ya kan? Oke, terus Mirza berarti Mirza udah tahu nih. Berarti sekarang Mirza tuh sebenarnya tahu nggak sih kalau misalnya mana temen yang memang sekiranya cuma manfaatin aja sama temen yang benar-benar, terus sebenarnya bisa menilai nggak Mirza? Bisa sih. Bisa sih, tapi Mirza tuh menunjukkan kalau sikap Mirza tuh rata.
kalau orang nggak tahu kalau misalnya Mirza tahu teman ini egois, ya udah Mirza pandai-pandai juga berteman dengan orang egois itu gimana cara nyikapinya, nggak kayak gini nggak kayak gitu tuh harus tahu juga gitu loh. Jadi tergantung beradaptasi sama siapa, jadi kita pandai-pandai juga gimana adaptasi sama dia gitu. Oke, benar. Oke, dari tadi Bu tangkap nih dari permasalahan Mirza, di mana Mirza di sini tuh merasa bingung, sedih gitu ya. Kenapa teman Mirza tuh ada maunya aja hubungin Mirza, terus bareng senang Mirza dilupain. Kemudian ada juga di mana Mirza itu sulit untuk mengkomunikasikan, mencurahkan apa yang Mirza rasakan, baik itu dengan mama ataupun dengan orang lain. Yang memang Mirza itu sebenarnya sulit untuk percaya sama orang. Tapi Mirza juga sebenarnya tidak bisa menunjukkan rasa itu gitu. Seperti Mirza itu lebih tipikal ke orang yang ya itu sama Rata tadi, seperti tidak ada perbedaan ketika mengetahui teman itu sebenarnya baik atau tidak, dia tetap berperilaku baik. Itu bagus sekali, nah itu bagus sekali. Mirza sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah dari masalah itu tadi, apa yang bisa Mirza itu pahami nak, dan bisa Mirza mengerti setelah sudah kita bahas dari pembicaraan kita tadi? Menurut Mirza sekarang ini kita nggak boleh terlalu percaya kali sama orang, terus nggak boleh kayak curhat terlalu dekat kali. Nanti kalau udah terlalu berlebihan sama orang tuh nanti kita nanti menyesal, akhirnya kecewa juga sama orang. Lebih baik kita netral, nggak terlalu dekat sama orang tuh, nanti juga nggak akan jadi dosa atau gimana gitu Bu. Oke, bagus. Berarti Mirza udah tahu dan mengerti gitu kan, harus tentang masalah-masalah Mirza itu Mirza seperti apa gitu kan. Kemudian perasaan Mirza seperti apa sekarang setelah sudah diceritakan dengan ibu, sudah berdiskusi dengan ibu? Sekarang sih Bu udah mulai ringan gitu. Tapi sebenarnya sekarang nih sejak SMA ini Mirza mungkin lebih mikirin tugas sih kadang. Tapi alhamdulillah aja sih nggak satu sekolah sama mereka. Oke. Karena mereka tuh tipe orang yang suka pergi main, misalnya pulang sekolah tuh diajak pergi main gitu-gitu. Terus kalau sekarang kan syukur sih dapat teman kayak jarang yang ngajak, kayak bukannya jarang sih, mungkin teman di kelas tuh kan abis semua gitu Bu. Jadi rata-rata anak rumahan, jadi terus tugas sejak SMA kan banyak kali Bu. Terus kami ya jadi Mirza tuh lebih mikirin tugas, semua tugas dari pagi sampai sore tuh udah tugas. Palingan tuh malam istirahat main HP bentar, terus palingan kalau ada beberapa saat itu palingan kayak capek gitu habis tugas, palingan cuman pergi main game terus tidur lagi Bu. Jadi kayak udah produktif kalau sejak sekolah gitu. Itu bagus sekali itu nak, kalau kayak gitu berarti tandanya Mirza sudah bisa memilah dan memilih hal-hal yang perlu dilakukan dan mana yang tidak gitu kan, baik dalam pertemanan, aktivitas Mirza seperti itu. Oke, berarti Mirza sudah paham, sudah ngerti, perasaannya sudah lega dan sudah bisa berpikir lagi secara rasional. Kemudian untuk action ke depannya, kira-kira apa yang akan Mirza lakukan untuk biar hal ini nggak terjadi lagi atau bagaimana gitu? Kalau ini sih supaya nggak terjadi diomongin sama teman. Kita juga nggak tahu sih, sadar kita tanpa sadar kan kita punya salah, tapi kita nggak tahu salah kita apa. Mungkin teman itu juga gitu, dia juga nggak tahu apa salah mereka. Yaudah, jadi itu sih ya sekarang ya bodo amat, nggak terlalu dekat. Kalau diajak ya cuman pergi main gitu. Kalau curhat ya Mirza welcome, kasih nasihat. Cukup Mirza, mungkin dia dekat sama Mirza, tapi Mirza batasi untuk Mirza tidak terlalu curhat gitu. Cukup yang biasa-biasa aja gitu. Cukup dengerin curhat dia, kasih dia pengarahan gitu. Jadi nolong dia aja gitu. Berarti udah itu aja. Apalagi ada lagi? Bingung milih jurusan. Bingung milih jurusan itu. Oke. Soalnya Mirza kan maunya yang berhubungan dengan kesehatan. Yang pertama tuh Mirza maunya dokter gigi, dokter. Tapi di sisi lain sekarang
kayak nggak mungkin kalau dokter tuh kuliahnya mahal gitu Bu, kayak nggak mungkin. Terus tapi mau gitu, pengen juga dapat beasiswa gitu, belajar gitu. Tapi kayak di sisi lain tuh kayak nggak akan mungkin, sedangkan orang lulus SNPTN untuk masuk dokter gigi sekitar 90 jutaan gitu Bu, kayak nggak mungkin, apalagi ekonomi sekarang kayak gini itu. Tapi dalam sisi lain tuh bisa pengen, dalam sisi lain tuh bisa sedih juga, kayak mau sih tapi nggak cukup, nggak mampu gitu ya. Jadi pengen juga dapat beasiswa gitu Bu untuk kuliah. Tapi di sisi lain juga, terus kata adik papa, dia kan jurusan ke manajemen keuangan juga. Dia dulu tante itu dia juga anak IPA, tapi karena dia pintar, jadi dia ambil jurusan manajemen keuangan Bu, jadi melenceng gitu kan Bu. Terus pas dia bilang, ke Mirza, ambil aja lah jurusan yang kayak yang berhubungan dengan perkantoran, manajemen atau akuntansi gini gitu bla bla bla. Terus dia bilang ke mama Mirza, terus kata biar cepat naik pangkat. Kalau kita pintar kita bisa lebih cepat naik pangkat, nggak perlu sekolah lama-lama gitu. Kalau kesehatan susah sekarang katanya kan, kita harus, kalau untuk naikin jabatan kita harus sekolah, harus lanjut kuliah lagi gitu. Misalnya Mirza tuh nggak punya, terus mama bilang ke Mirza, terus Mirza jawab, Mirza nggak suka di bidang itu gitu. Mirza tuh lebih suka kayak bidang kesehatan, lebih suka membantu, lebih suka ya seperti mungkin lebih suka dengan curhatan orang gitu Bu, kayak lebih ya suka gitu aja Bu. Kayak kalau akuntansi kayak hitung-hitung tuh dia sih suka sih hitung-hitung, tapi di sisi lain dia tuh kurang dalam IT, teknologi gitu. Kalau kerja kantoran otomatis komputer dong yang dihadapi gitu buat dusun-dusun. Itu kayak dia tuh lebih suka kerja tuh yang langsung. Kalau dokter kan langsung, atau psikologi seperti kita mendengarin orang gitu, kasih orang saran gitu Bu. Jadi ya bingung juga gitu Bu, mau apa gitu, mau dokter tapi ya biayanya mahal gitu. Oke, jadi Mirza selain tadi permasalahan mengenai teman tadi Mirza mengatakan berarti kalau masalah teman tadi Mirza sudah tahu ya cara untuk mengatasinya, actionnya sudah jelas, apa yang mau dilakukan, pemahamannya sudah mengerti, kemudian perasaannya sudah sedikit tenang. Nah, kemudian ternyata masih ada yang mengganjal nih, ternyata terkait dengan bingung pemilihan jurusan ini. Kalau kata mama jadi guru aja, katanya dilihat Mirza tuh bisa ngajarin teman gitu. Ya sih, Mirza tuh orang suka kayak ngajarin, kayak bantu teman gitu kalau misalnya nggak ngerti. Mama bilang guru aja, tapi Mirza kayak minat jadi guru gitu. Nanti Mirza tuh orang tipe mudah marah. Misalnya nanti Mirza jadi guru killer, nggak mau gitu. Berarti di sini Mirza bingung gitu kan mau kemana gitu kan, sedangkan memang Mirza inginnya itu ke dokter gigi, tetapi melihat lagi pada kemampuan ekonomi yang memang di zaman sekarang ekonomi lagi sulit sekali, lagi susah dikarenakan masa pandemi ini. Benar-benar kalau untuk jadi dokter gigi kan memang biaya itu besar gitu kan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan Mirza tidak bisa. Mungkin Mirza bisa juga mencari beasiswa, mungkin bisa nanti cari-cari informasinya lewat guru-guru BK, lewat Bu Ayu atau siapa, bisa aja nanti untuk mencari tahu, untuk minta bantuan di kampus mana nih Bu yang menyelenggarakan beasiswa, mungkin apa saja persyaratannya, terus nanti tahu tes-tes apa yang diperlukan. Nah, seperti itu. Kemudian karena kan ketika kita memaksakan untuk Mirza bisa ke jurusan lain, ketika Mirza nggak mampu, bukan nggak mampu, lebih nggak minat, itu tentu nanti takutnya Mirza setengah-setengah ngejalaninya. Nah, jadi Mirza itu harus lebih mengkotak-kotakkan mana yang perlu, mana yang Mirza sukai, mana yang Mirza kuasai, dan mana yang tidak Mirza kuasai dan tidak sukai. Jadi setelah itu jelas, Mirza jelas ininya di sini, kemudian kendalanya ini, bla 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 bla. Terus ketika jadi guru, kemampuan bisa, minat belum. Nah, berarti itu harus dikaji lagi, apa yang perlu diperhatikan lagi. Kemudian Mirza, misalnya Mirza juga tadi Ibu dengar Mirza suka di psikologi ya.
Oke, karena suka mendengarkan curhat-curhatan. Mungkin itu juga bisa dikembangkan nak. Ketika jadi kita tuh sebenarnya kan bisa punya bakat itu banyak, setiap orang bisa punya bakat banyak, kesukaan itu banyak. Nah, ketika memang nanti Mirza itu juga suka dalam dunia psikologi, Mirza juga bisa untuk mencoba menggelutinya. Jadi lebih kepada jangan sampai Mirza itu menutup ruang untuk tidak melakukan itu ketika memang itu ada kesempatan. Jadi tetap aja pelajari tentang psikologi itu, tentang dokter gigi. Nah, kemudian kembalikan lagi di draft lagi ketika untuk menjadi psikologi apa saja yang diperlukan dan kira-kira biayanya seberapa, itu perlu dimulai dipikirkan. Kemudian kalau dokter gigi apa saja tuh yang dipersiapkan selain kemampuan, biaya. Nah, itu jelas. Nah, nanti setelah ketemu sudah di kotak-kotak kan seperti itu, Mirza lihat lagi dan tanyakan di hati Mirza, kira-kira Mirza lebih condong ke apa? Mirza sendiri sih, menurut Mirza sih kalau dari kemampuan itu lebih ke psikolog, Bu. Soalnya lebih suka kayak dengerin curhatan orang, kayak lebih suka kasih saran. Kalau dokter gigi itu sih kan kita harus pintar biologi. Nah, Mirza belajar biologi itu paling malas menghafal, apalagi satu sel hewan aja tuh banyak, Bu. Iya. Bingung, jadi lebih banyak cabang gitu, Bu. Kalau psikolog itu gimana kita bicara, terus kita ini udah searching juga beberapa gimana ya kita bicara, kita nyingkapi orang, kita harus kasih orang saran gimana gitu. Berarti secara nggak langsung psikolog, tapi psikolog bisa mikir juga psikolog juris jadi mana gitu, Bu. Oke, berarti Mirza sekarang sudah tahu nih kalau Mirza tuh lebih condong ke psikologi. Terus kemudian karena memang Mirza itu suka mendengarkan curhat-curhatan orang, kemudian mampu lebih mudah berempati dengan orang lain, kemudian bisa memberikan solusi-solusi yang baik. Nah, kalau Mirza bingung nanti ketika lulus psikologi itu mau jadi apa, Mirza bisa nanti baca referensi orang-orang yang berada pada jurusan psikologi bisa bekerja sebagai apa. Bisa jadi dosen, tetap bisa. Tapi itu harus S2 lama gitu. Terus sih mau HRD atau enggak dosen. Kalau HRD kan di kantoran siapa ya, harus itu tuh juga harus S2. Dengar-dengarnya juga dosen S3 sekarang gitu, Bu. Ya. Terus sebenarnya juga kayak psikologi itu bisa kerja di bagian kantoran intinya gitu. Bagian yang apa? Penasehat. Bisa juga itu. Nah, karena sebenarnya psikologi dan BK itu kan mirip gitu kan. Memang itu peluang kerjanya itu dia itu kayak mana ya, fleksibel. Kita bisa ditempatkan di mana-mana asal kita punya kemampuan lain yang mumpuni itu. Karena nggak menutup kemungkinan orang-orang yang di rumah sakit itu juga butuh psikolog. Orang-orang di rumah sakit. Terus orang-orang terus ditambah lagi untuk jadi guru psikolog itu bisa juga. Guru apa, Bu? Ya bisa juga dia itu misalnya jadi ya guru-guru BK mungkin bisa juga untuk meskipun sekarang itu banyak sekali yang memang harus sesuai jurusan gitu kan. Tapi tetap aja kalau misalnya kita mau cari-cari pengalaman tetap bisa gitu kan. Intinya di perusahaan-perusahaan psikolog juga bisa gitu kan. Kemudian bisa juga bekerja di tempat praktik psikolog. Jadi misalnya gini, ada kadang itu seperti dosen ibu, Bu Nung tuh dia udah S2 psikologi, kemudian dia buka praktik di tempat praktik konsultasi. Nah, bisa bekerja di sana. Kita punya ijazah itu. Nah, kita lambat laun kita punya pengalaman karena sering membantu itu kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya peluang kerja, nanti ketika Mirza sudah menjalani itu, sudah masuk ke kuliah itu, Ibu yakin Mirza sudah tahu jawabannya setelah ini mau kemana. Dulu Ibu masuk BK, Ibu juga nggak tahu mau jadi apa. Masuk aja dulu Ibu ke BK, karena memang Ibu itu Ibu suka dulu gitu. Karena kalau nggak suka, rasa Ibu kalau mau melakukan sesuatu hal kita tidak suka dan tidak minat, tuh Ibu akan setengah-setengah jalaninya. Tapi kalau Ibu udah suka, mau nggak mau Ibu penasaran, akhirnya tertarik, akhirnya mencoba belajar, akhirnya tahu, oh arahnya seperti ini. Makanya Ibu akhirnya bertekad untuk lanjut S2. Ibu sudah tahu nih arahnya, oh bisa jadi dosen, oh bisa juga kerja nanti di dinas juga bisa nak.
itu juga bisa loh kerja jadi dinas, psikolog itu untuk penasihat itu bisa seperti itu. Jadi jangan takut khawatir kita tidak dapat pekerjaan yang bagus, itu seperti itu. Terus apa namanya Bu, kata apa di tempat apa namanya, misalnya kan orang koalisi itu kan butuh tes psikolognya gitu Bu, kayak orang mau tes psikologi, jadi kita bisa juga di sana. Nah itu juga bisa, itu tuh Mirza sudah tahu tuh kan, berarti Mirza sekarang udah gak bingung lagi gitu kan, harus gimana gitu kan. Oke, sudah gimana Mirza? Sudah tahu lah ya. Udah, oke, jadi sudah mengerti. Alhamdulillah. Sudah tahu. Jadi sudah tahu mau masuk bidang apa. Sudah lega, udah tahu, udah nggak bingung lagi. Nggak bingung. Oke. Kemudian berarti sudah tahu apa yang dilakukan untuk memilih jurusan ini? Sudah. Salah satunya nak? Yang apa yang kita sukai gitu. Jadi ya yang sesuatu apa yang kita sukai gitu. Kalau sesuatu yang kita suka itu pasti nggak akan tamat mungkin kuliah. Takutnya akan menemui berbagai kendala-kendala lain. Oke, jadi bisa Ibu simpulkan terkait dengan masalah-masalah Mirza. Tadi kan kita sudah membahas mengenai masalah pertemanan Mirza. Alhamdulillah sekarang Mirza sudah tahu harus seperti apa yang dilakukan, sudah bisa memahami apa yang harus dilakukan oleh diri Mirza. Kemudian terkait dengan kebingungan memilih jurusan antara dokter gigi ataupun psikolog ataupun jurusan akuntansi lain-lain, Mirza sekarang sudah bisa menemukan sendiri bahwa Mirza lebih condong ke hal yang Mirza sukai, yaitu psikologi. Kemudian disesuaikan juga dengan kemampuan Mirza yang pandai untuk berempati dengan orang lain. Kemudian Mirza sudah tidak bingung lagi ketika lulus nanti, sudah ada gambaran mau kemana. Oke, atau masih ada lagi? Sudah. Jadi sudah cukup untuk hari ini atau bagaimana? Oke, kalau sudah cukup, nanti misalnya Mirza masih banyak ingin cerita, masih boleh, kita bisa atur jadwal lagi next time. Kita atur mau mau hari apa, jam berapa, bisa nanti di mana Bu? Boleh, nanti bisa langsung hubungi Ibu atau telepon Ibu. Oke, kalau gitu mungkin itu saja Mirza. Terima kasih. Benar nih, sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi? Sudah plong ya? Alhamdulillah. Kalau gitu Ibu ucapkan terima kasih sekali nak, karena telah menyempatkan waktunya. Jadi Ibu sudah bisa paham lagi Mirza, sudah bisa kenal Mirza, dan Mirza sudah tidak bingung lagi dengan masalah-masalah Mirza itu ya. Oke, kalau gitu boleh silakan Mirza untuk melanjutkan aktivitasnya. Mau pulang ya, udah sore. Oke, begitu hati-hati di jalan. Saran Ibu tetap jadi orang yang baik, tetap prioritaskan mana yang perlu diprioritaskan, kemudian kembangkan apa yang perlu dikembangkan. Jangan sampai Mirza salah memilih sesuatu hal. Cari keputusan yang baik dan yang tepat untuk Mirza, karena sejatinya Mirza sendiri yang tahu baik enggaknya untuk Mirza, gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Silakan boleh nak. Oke, mau saliman enggak? Oke, terima kasih Mirza.